من جاء بالحسنة فله خير منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. وقال أيضا اتقوا الله حيثما كنتم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, semangat yang masih kita rasakan pada saat ini sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengawali khutbahnya dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana wasiat takwa ini merupakan wasiat para nabi yang disampaikan kepada umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak terlepas dari dua hal. Pertama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba dapat melaksanakan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan begitu banyak kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat Allah menjelaskan sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Punya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita melaksanakan perintah-perintahnya, juga adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada' syai'an lillah, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, illa baddallahu bihi ma huwa khairul laka minhu, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa
barang siapa yang meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang membuat kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, mengharapkan pahala dari Allah, lillah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, lillah, bukan karena paksaan, lillah, bukan karena takut, lillah, bukan karena ingin mengharapkan balasan dari manusia, tetapi meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, illa baddalallahu bih, kecuali Allah akan memberikan jaminan ganti, memberikan ganti berupa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika seorang hamba peminum minuman keras, sudah kecanduan dengan minuman keras, kemudian ia pun merasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaannya, lalu kemudian ia pun sadar meninggalkan minuman keras karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Para ulama mengatakan bahwa jaminan ganti ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram bisa jadi dengan statusnya ganti itu sama atau sesuatu yang lebih baik dari itu. Di antaranya ganti yang lebih baik ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan Allah dengan kebahagiaan hati, dengan ketenangan jiwa, dengan kemuliaan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan rizki, dengan anak yang soleh, dengan keluarga yang soleh. Itulah ganti jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ikhlas meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu berat, Pak. Berat untuk meninggalkan sesuatu yang haram yang sudah kita cintai. Meninggalkan sesuatu yang sudah kita memang kecanduan terhadap hal tersebut. Dan itu butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh perjuangan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Itu tidak mudah. Dan Rasulullah menegaskan bahwa ketika kita berhasil meninggalkan sesuatu yang haram tersebut, Allah akan menggantinya yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, kisah bagaimana orang-orang soleh, bagaimana para rasul, bagaimana para nabi, ketika mereka meninggalkan sesuatu yang membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi, putra dari Nabi Yakub alaihi salam, di antara nenek moyang Bani Israel. Nabi Yusuf alaihi salam, ia pun tinggal di Mesir, dibeli oleh pejabat Mesir, diasuh, dipelihara dari kecil hingga dewasa, dan ibunya yang mengasuhnya itu tertarik kepada Nabi Yusuf alaihi salam, ibu angkatnya yaitu Siti Zulaikha. Tatkala kesempatan itu datang, Zulaikha berniat buruk, ingin memperdaya Yusuf alaihi salam, diajak ke kamarnya dan dikunci pintunya. Nabi Yusuf tidak bisa keluar. Zulaikha memperdaya, merayu Nabi Yusuf untuk melaksanakan hasratnya karena keimanan, ketakwaan yang ada dalam hatinya Yusuf dapat meninggalkan rayuan, godaan dari seorang wanita Mesir yang cantik, kaya raya, pejabat, dapat ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat, walaupun pahit, meninggalkan kenikmatan yang sesaat, meninggalkan kenikmatan yang haram, tetapi Allah sudah menyiapkan ganti yang lebih baik buat Nabi Yusuf alaihi salam. Apa gantinya? Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf
yang tadinya hamba sahaya, yang tadinya budak belian, yang tidak ada harganya, yang tidak ada kemuliaan di hadapan manusia, diangkat oleh Allah menjadi menteri pangan dan pakan di negeri Mesir, dan diangkat oleh Raja Mesir sehingga menjadi terhormat, menjadi mulia. Itulah kehebatan orang yang meninggalkan sesuatu yang haram. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi dan juga raja dan juga kaya raya, tidak ada yang menandingi kekayaan dan kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sangat mencintai jihad, sangat senang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki banyak kuda-kuda yang indah, yang gagah. Ia pelihara, ia kasih makan. Suatu ketika ia begitu asik bersama kuda-kudanya sampai melalaikan Nabi Sulaiman dari melaksanakan sholat asar. Melalaikannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena keasyikan bermain dengan kuda-kudanya yang gagah dan banyak. Sampai ia pun tersadar tatkala matahari sudah terbenam di waktu maghrib, maka Nabi Sulaiman pun menyesal dan segera memerintahkan ajudannya untuk menyembelih semua kuda-kuda yang membuat ia lalai dan bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pengorbanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia tidak ingin ada sesuatu yang membuat ia lalai sehingga meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Apa gantinya dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jaminan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala? Jaminannya adalah Allah ganti kendaraan kuda itu dengan angin yang bisa membawa Nabi Sulaiman dan pasukannya untuk pergi kemanapun yang ia kehendaki. Fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka Allah tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman alaihi salam dan bisa dinaiki, digunakan untuk pergi kemanapun yang ia mau. Nabi Sulaiman alaihi salam. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Tatkala Nabi dan juga para sahabatnya berdakwah di kota Mekah, mendapat tantangan, mendapat tekanan, mendapat ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga membuat Rasulullah dan para sahabat terpaksa harus meninggalkan kota Mekah, harus berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena di kota Mekah sudah tidak aman lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak tenang lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat lillahi taala, ikhlas, meninggalkan kota Mekah bukan karena tidak senang, bukan karena tidak suka dengan kota Mekah, tapi karena keadaan terpaksa. Disudutkan, diusir, ditekan, maka Rasulullah pun pindah, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, begitu pula para sahabat. Sebagaimana diceritakan Suhaib Ar-Rumi, salah seorang sahabat, tatkala ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ia pun dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai Suhaib, ila aina ant? Mau kemana kamu? Sa'ahjur min Makkah ila Madinah. Saya akan berhijrah dari kota Mekah kepada Madinah. Tidak bisa. Enak saja engkau meninggalkan kota Mekah. Maka Suhaib pun, kalau engkau menghalangi jalan saya, akan saya panah dan aku akan membunuhmu. Kemudian Suhaib pun menawarkan kepada mereka, bagaimana kalau engkau melepaskan saya untuk saya berhijrah ke kota Madinah, jangan menghalang-halangi saya tawarkan kepada kamu harta saya yang ada di Mekah, rumah saya, harta saya di sana, silahkan kamu ambil. Yang penting saya aman pergi ke Madinah. Silahkan kamu ambil karena Allah, silahkan. Yang penting saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah lebih dahulu ke kota Madinah. Maka Suhaib Ar-Rumi pun berangkat ke kota Madinah
dengan penuh keamanan, ketenangan, kenyamanan, walaupun hartanya diambil, walaupun rumahnya diambil. Tatkala sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW menyambut kedatangan Suhaib, dan Rasulullah mengetahui dari malaikat Jibril tentang pengorbanan Suhaib yang merelakan hartanya, uangnya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Bakhil ya Aba Yahya, sungguh beruntung wahai Abu Yahya. Sungguh beruntung engkau wahai Suhaib Ar-Rumi, engkau telah menjual rumahmu, menjual hartamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jual beli dengan Allah itu pasti akan menguntungkan dan akan dibalas dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan ganti dari Allah untuk para sahabat yang berkorban, berjuang, ikhlas membela agama Allah? Apa jaminannya? Kemuliaan di dunia. Allah jadikan sahabat-sahabat mereka sebagai pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu. Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang kekuasaannya membentang dari Afrika sampai ke Hindia, sampai ke Cina. Itu semua di bawah kekuasaan kaum muslimin, karena mereka berkorban, berjuang dengan izin Allah, diganti dengan kemuliaan di dunia. Ammar bin Yasir menjadi gubernur Mesir, kemudian Muawiyah menjadi gubernur Syam, Khalid bin Walid menjadi panglima, Usamah bin Zaid menjadi panglima termuda. Itulah kehebatan para sahabat. Tatkala mereka berjuang, berkorban, meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, Allah akan berikan sesuatu yang kalian cintai. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan penaklukan yang dekat. Tatkala kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan pengorbanan orang-orang yang selalu berkorban, orang-orang yang selalu berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.